Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Wa qala azza qailin karim fi kitabil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wa qala Allah ta'ala 'azza qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaquna fawzan 'azima. Hadirin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan perangkat kepada kita sebagai upaya untuk menggapai karunia dan rahmat Allah melalui isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, yaitu dengan cara sabar dan sholat atau berdoa kepada Allah. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 45-46 mengisyaratkan kepada kita dua hal cara untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, menggapai karunia dan rahmatnya dengan cara sabar. Yang pertama kali, wasta'inu bis sabri, meminta pertolonganlah kepada Allah dengan cara sabar, wassalati, dan yang kedua adalah dengan cara salat. Salat bisa berarti makna yang umum, yaitu berdoa kapanpun boleh dilakukan, dimanapun boleh dilakukan, kecuali di tempat-tempat yang tidak layak kita untuk berdoa. Yang kedua adalah salat dalam artian khusus, yaitu yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Dua-duanya adalah merupakan cara dan upaya kita untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha lakabiratun, tetapi catatan, wa innaha lakabiratun, kedua hal ini kadang-kadang dirasa berat. Sabar dan sholat dirasa berat. Untuk melakukan dua cara menggapai rahmat Allah dan karunia-Nya itu kadang-kadang dirasa berat. Padahal hakikatnya itu adalah wasilah dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam arti habsun nafsi ala ma yaqtadihil aqlu wa syar'u, menahan diri sebagaimana tuntutan akal dan syariat. Akal tidak memerintahkan, syariat melarangnya, dia tahan. Dan sholat dalam arti doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tulus ikhlas, dibarengi dengan tentunya dengan ikhtiar,
sebagai wasilah untuk mendapatkan lulusnya doa adalah tiada lain adalah ikhtiar. Diambil dari kata khairo, berarti caranya harus baik. Ketika doanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi ikhtiarnya bukan dengan cara yang baik, karena khairo itu istilahnya, ikhtiar itu diambil dari kata khairo, tentunya harus cara mendapatkan yang baik pula. Illa alal khosiin, keduanya dikerasakan berat kecuali dilakukan oleh orang-orang yang benar, tunduk tulus, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka yang benar-benar meyakini bahwa kelak benar-benar akan bertemu dengan Rabb-nya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, jawaban daripada isti'anah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, jawabannya Allah sediakan di dalam Quran surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi, qul katakanlah, bifadlillahi hanya dengan karunia Allah, wa birahmatihi dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dua hal itu hendaknya kalian menjadikan sumber kebahagiaan. Wa khairum mimma yajma'un, itu karunia fadlullah wa rahmatuhu dan rahmatnya, khairun lebih baik, mimma yajma'un dari apa yang kita kumpulkan untuk menggapai kebahagiaan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Karunia adalah turunnya al-Islam, ad-dinul Islam, aturan yang ada dalam al-Islam, baik awamir perintah ataupun nawahi. Hakikatnya itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sementara rahmat adalah upaya dan usaha kita sehingga Allah memberikan jawaban, sehingga usahanya dimudahkan untuk mendapatkan karunia Allah, sehingga perintah itu tidak dirasakan berat, larangan tidak dirasakan menyiksa, tetapi perintah itu seakan-akan sebagai sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan larangan seakan-akan dijadikan sebagai mutiara kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kelulusan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka orang-orang yang beruntung mendapatkan karunia Allah dan rahmatnya itu terasa memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang perintah yang wajib, terasa itu pekerjaan yang sunnah, tidak terasa berat. Saum Ramadan contohnya, meskipun lapar, meskipun haus, tetapi karena dibarengi atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dirasakan sebagai sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang-orang yang dijamin mendapatkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia, contohnya saum Ramadan, meskipun kita lapar, kita haus, tetapi kita mendapatkan kebahagiaan. Itu cirinya. Rahmat Allah itu adalah sumber kebahagiaan hidup manusia. Bahkan ketika kita nanti kelak memanen hasil amal kita, amal saum kita, amal sholat kita, tadarus kita, sedekah kita, untuk mendapatkan yang terakhir adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa surganya. Bukan semata-mata amal kita yang memasukkan ke dalam surga. Sabda Rasulullah SAW, illa birahmatillah, kecuali kedua rahmat Allah. Berarti rahmat Allah yang diawali dengan karunia Allah berupa aturan,
agama adinul Islam itu merupakan sumber kebahagiaan umat mukmin, orang kaum mukmin di dunia dan di akhirat. Meskipun kita haus, meskipun kita lapar, tetapi tersimpan dalam hati kita sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan. Apalagi menjelang akhir-akhir ini, setelah melewati fase 2021, seakan-akan tidak terasa berat lagi. Awalnya terasa berat, tetapi sekarang tidak terasa berat. Ini sebagai sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas sejarah melukiskan datangnya saum Ramadan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan lewat Rasulnya berbagai macam prestasi diraih oleh Rasul dan para sahabat pada saat itu. Bahkan terjadinya perang Badar adalah merupakan sebagai saksi di awal diwajibkannya saum Ramadan, di bulan kedua Hijriah. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk berperang merawat kaum Quraisy pada saat itu. Tetapi sejarah mencatat kemenangan yang gemilang, meskipun pada saat itu para sahabat ada yang masih sahur. 300 melawan 1000, 1 berbanding 3. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan pada saat itu sebagai bukti bahwa bulan Ramadan adalah bulan untuk meraih prestasi keimanan, bulan untuk meraih prestasi ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tiada lain adalah karena di sana ada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekarang ini, Ramadan ini, di penghujung Ramadan ini, kita pun mendapatkan karunia dan rahmat Allah yang sama sebagai bekal hidup kita, bekal keyakinan kita 11 bulan yang akan datang, sehingga kita menjadi utuh keimanan kita, semangat di dalam bekerja, semangat di dalam beramal, baik itu amal yang menyangkut diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Supaya apa? Selain bermanfaat bagi dirinya sendiri, tentunya amal itu bermanfaat bagi orang lain, baik keluarganya ataupun masyarakatnya. Nah, mudah-mudahan upaya saum Ramadan untuk menggapai karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekarang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita, memudahkan urusan kita untuk mendapatkan dua karunia Allah tersebut. Barakallahu bihi wa lakum. Alhamdulillahilladzi domina sa'adah fi dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin rahimakumullah. Sebuah hadis yang populer sering kita dengar. Man shoma Ramadanas, barang siapa yang saum di bulan Ramadan imanan, benar-benar atas dasar keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini atas benarnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun harus sebulan penuh. Yang kedua, ikhtisaban, hanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah menjamin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Seakan-akan kita sudah khatam tentang hadis ini, dan sekarang kita mengulang seakan-akan itu menjadi sesuatu yang tidak berharga. Padahal kalau kita kupas makna yang dalam dari pengertian ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, seakan-akan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulnya memberikan basyirah, kabar gembira tentang ampunan Allah, maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih untungnya kita mendapatkan ampunan Allah? Hadirin jamaah rahimakumullah, justru inilah yang menjadi titik tekan. Syarat bisa jadi untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala
itu terlebih dahulu harus mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Ketika kita membuka lembaran mushaf Al-Qur'an, maka di Al-Qur'an disebutkan hampir 49 kali Allah mengulang kata Rahimun itu diawali dengan kata Ghafur. Innallaha Ghafurur Rahim. Tidak kita temukan di dalam Al-Qur'anul Karim lafaz yang terbaring Innallaha Rahimun Ghafur, tidak ditemukan. Tetapi yang ada 49 kali. 42 yang bentuk nakirah yang pakai tanwin Ghafurun Rahimun, dan 7 kali yang memakai alif lam tandanya ma'rifat, di mana yang berduanya adalah orang-orang soleh, di antaranya para nabi. Orang-orang yang soleh seperti Bunda Maryam itu memakai Al-Ghafur karena orang-orang tertentu mendapatkan ampunan Allah. Tetapi justru yang nakirah sifatnya umum, kita pun kemungkinan mendapatkan nakirah Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa karena Allah Subhanahu wa taala lebih banyak menyebut Ghafurun Rahimunnya sampai 42 kali, sementara Al-Ghafur Ar-Rahim hanya 7 kali. Tetapi yang jadi catatan, kenapa Allah mengawali Ar-Rahim itu dengan Al-Ghafur? Seakan-akan ini menjadi sinyal syarat untuk mendapatkan Ar-Rahim, rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahulu harus melewati Al-Ghafur, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Ramadan ini Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya tadi yang hampir kita apa? Ghufira lahu, dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Justru inilah karena setelah kita mendapatkan ampunan Allah, baru kita mendapatkan rahmat Allah sebagai sumber kebahagiaan. Kita sedang lapar, kita tetap bahagia. Kita sedang serba kekurangan, kita tetap bahagia. Apalagi kita sedang diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkah kita, dimudahkan urusan kita, dimudahkan rezeki kita, disehatkan kita. Semua itu bagi orang yang mukmin akan mendapatkan kebahagiaan manakala diiringi dengan rasa syukur. Dan sementara kesulitan, lapar, tetapi dibarengi dengan ketawakalan, kita pun mendapatkan bahagia, karena ini hakikatnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk rahmatnya. Tetapi catatan, rahmat Allah berikutnya adalah kemudahan-kemudahan setelah amal itu berlalu. Ramadan ini berlalu, maka apakah urusan kita semakin mudah dari Allah Subhanahu wa taala? Itu cirinya, tandanya kita banyak mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan ini, yang terlebih dahulu kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena catatan, Allah mengulang dalam Al-Qur'an, Innallaha Ghafurur Rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Mudah-mudahan karunia dan rahmat Allah yang kita pinta dengan cara sabar dan sholat itu mudah untuk didapatkan. Tapi catatan, ampunan kita pun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan ini. Supaya apa? Supaya rahmat Allah setelah selesainya Ramadan ini itu pun kita dapatkan. Semoga urusan kita kelak setelah selesainya Ramadan dengan lahirnya adanya Idul Fitri, urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyangkut urusan pribadi kita, keluarga kita, kerja kita, di kantor kita, urusan bangsa, negara, dan agama kita yang sekarang sedang diuji umat Islam itu dengan terjadinya perang contohnya. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang buruk, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala pasti itu adalah kebaikan. Tinggal kita bagaimana menarik benang rahmatnya, karunia Allahnya dari setiap kejadian itu, karena setiap kejadian pasti bernilai rahmat Allah dan karunia Allah bagi orang yang bisa mengambilnya.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.